Baik, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam, pagi, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini, waktu Bali jam 10.28 dan di waktu Indonesia bagian Barat jam 9:29, jam setengah 10 kurang lebih, kita bersama-sama hadir uh, di acara deklarasi Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi dan Keuangan Mikro Indonesia, atau kita akan singkat dengan nama ADEKMI. Bapak Ibu yang berbahagia, mewakili dari seluruh rekan-rekan dosen, peneliti, dan praktisi koperasi di seluruh Indonesia, pada kesempatan hari ini kita sudah berkumpul di Hotel Cakra Bali, tepatnya di Jalan Topati, Denpasar Timur, Bali. Kita akan segera melaksanakan kegiatan deklarasi yang akan kita rangkai dalam beberapa agenda. Yang pertama, nanti kita ingin mendengarkan sambutan dari perwakilan pembina. Alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini Prof. Suhendar Sulaiman. Mohon waktunya dan kesempatan untuk nanti bisa memberikan arahan 5 sampai 10 menit untuk membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan dengan orasi ilmiah. Lalu kemudian akan ditutup dengan press release, press conference yang nanti akan diliput oleh 5 media. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara ini kita akan mendengarkan bersama-sama sepatah dua patah kata dari pembina yang mewakili. Dalam hal ini hadir Bapak Profesor Dr. Soendar Sulaiman. Berikan sepatah kata, kami persilakan Prof. Endar. Aduh, baik. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian yang ada di Bali ya sekarang. Sudah Ya, selamat segar pagi. gitu. Selamat pagi, sedang di Bali, Prof. Selamat pagi, Prof. Segar ya. Kalau di Bali kita segar nampaknya. Kemudian juga teman-teman yang di Zoom ya. Saya sebenarnya apa namanya? Kaget juga nih. Nggak tidak direncanakan ya. Karena saya pun sebenarnya setengah jam lagi ada ujian. Itu tadi masuk dulu saya bilang ingin tahu gimana kondisinya. Jadi sekali lagi pertama-tama ada selamat buat Adekmi ya yang akan declare nanti tentang ini, dan uh, mudah-mudahan dengan didirikannya Adekmi ini uh, akan memberikan dampak positif ya bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Karena kita tahu bahwa sudah hampir 15-an, 20 tahun ini, koperasi itu hampir tidak dilirik ya oleh pemerintah ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat di rencana jangka panjang dan sebagainya menengah itu, koperasi hampir nggak ada kalimat itu ya. Adanya UKM. Nah itu saya kira itu nggak tahu dosa siapa ya. Tapi yang jelas UKM itu baru masuk dulu, kalimat UKM di kementerian itu zamannya Pak Biakto dulu ya. Begitu Pak Bus ke Bapak Biakto, diganti kementeriannya dia ada UKM-nya, koperasi UKM. Nampaknya UKM lebih seksi ya daripada koperasi. Tapi sebenarnya dua-duanya adalah dua mata uang ya, yang tidak bisa dilepaskan. Jadi sebenarnya UKM itu akan kuat ke depan, terutama yang mikro, kalau dia berkumpul dalam suatu kelompok itu. Salah satu yang kelompok yang menarik dan sudah berkembang di berbagai negara dan baik adalah koperasi.
Nah, ini barangkali pemahaman teman-teman di sana masih agak kurang tentang koperasi. Bahkan undang-undang koperasi yang kemarin yang nomor 17 itu saya kira sudah mulai baik, itu mengarah kepada baik, malah dibatalkan ya. Karena ada beberapa uh, pejabatnya yang tidak paham itu. Yang kedua, uh, ada gerakan koperasi yang terganggu ya dengan munculnya undang-undang itu ya. Tapi saya kira itu perjuangan ya. Sekali lagi, ADEKMI ini adalah suatu wahana untuk perjuangan ya. Saya kira Pro Subagio ini apa namanya menjadi pelurunya ya, yang membawa kita nanti untuk apa masuk ke dalam mendobrak kondisi yang ada. Mudah-mudahan pemerintah ke depan kalau melihat dari apa namanya pidatonya beberapa capres itu kelihatannya ada yang menyentuh koperasi di situ. Ya, kita nggak sebutkan siapa, nanti saja nanti ada masalah. Oleh karena itu sekali lagi uh, ADEKM ini diharapkan berkembang ya, karena sudah ada asosiasi-asosiasi koperasi lainnya ya, dosen koperasi, pengamat koperasi dan sebagainya sudah 3 atau 4 ya. Nah, nampaknya jalannya jalannya tersendat nampaknya. Saya saya nggak tahu persis kenapa ya, tapi yang jelas dengan berdiri ini mudah-mudahan bisa menjadi trigger ya untuk teman-teman yang lain ya. Mungkin juga ADEKMI nanti perlu setelah berdiri perlu mengundang teman-teman yang uh, sejenis ya nanti, yang tadi yang asosiasi lainnya, diskusi gitu, bagaimana kita berkolaborasi mengembangkan koperasi ya. Karena dengan kebersamaan saya kira akan lebih baik. Itulah prinsip koperasi ya yang ada. Dan sekarang ini dinamika koperasi cukup berkembang di berbagai negara, tapi di kita masih seperti itu saja ya. Uh, saya kira ini perlu momen yang bagus dengan pendirian ini, dan insya Allah saya apa akan mengikut dari belakang gitu ya, dari pengurus ini ya, karena kebetulan uh, saya dulu peneliti koperasi nomor berapa ya, nomor 2 kali anunya ya. Kalau di kementerian nomor 1 ya duluan, tapi ahli penelitinya nomor 2 ya setelah Pak Mas Ngudi dulu ya. Ya, jadi dan bahkan sekarang beberapa peneliti koperasi sudah dipindahkan ke BRIN ya, kayak Mas Junaidi, Pak Joni dan sebagainya. Sudah habis ya, tinggal tinggal beberapa biji ya yang asli dari kementerian, seingat saya cuma 3-4 orang ya. Nah, makin habis karena waktu itu tidak dikembangkan oleh semua pihak, karena tadi karena koperasi sudah cukup kalau UKM itu berkembang itu kan. Ya padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kebersamaan dan peluang ini. Peluang dengan koperasi ini lebih banyak ya. Dan mungkin juga ngeri kali kalau koperasi dikembangkan terus perlu dana subsidi ya. Mungkin begitu ya. Karena di luar negeri, di Jepang, di Amerika itu koperasi pertanian itu memang ya, di mana-mana pertanian itu subsidi ya. Di mana-mana. Ya memang lebih tepat kalau melalui koperasi gitu kan. Nah, ini saya kira bagus sekali. Jadi kemungkinan terjadi apa keadilan itu lebih bagus itu ya. Karena kalau pertanian di kita ini subsidinya pada dicabut, saya kira itu jadi lemah kita ya. Banyak produk-produk kita yang harus impor ya, padahal kita bisa bikin sendiri. Saya kira itu salah satu kelemahan kita. Mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa berkembang dengan baik, ada angin segar untuk koperasi, dan ADEKMI barangkali juga baik secara sendiri-sendiri maupun dengan asosiasi koperasi lainnya itu mungkin perlu memberikan konsep kepada pemerintah ya. Nah, ini momen yang bagus saya kira kepada ketiga capres itu kita berikan konsep pengembangan koperasi ke depan gitu kan. Uh, Terserah nanti siapa yang menang, terserah itu. Tapi konsepnya kita berikan lah, paling tidak. Nanti kalau sudah terpilih baru kita detailkan gitu kan. Saya kira itu mudah-mudahan kita bisa ya. Saya kira kalau kalau apa namanya bersama pasti bisa itu ya. Bersama pasti bisa. Sekali lagi semangat. Terima kasih atas apa kesempatan dadakan ini. Mudah-mudahan apa deklarasinya berjalan lancar dan memberikan semangat bagi teman-teman lain yang belum masuk ke dalam ADEKMI untuk ikut berpartisipasi dan apa mengembangkan ADEKMI secara sepantasnya sesuai dengan tujuannya.
Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Soendar Sulaiman sudah memberikan arahan, bimbingan dan tentunya harapan-harapan kepada kita selaku nanti yang akan mencoba membawa Adikmi ke depan agar bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi berbasis koperasi kita, yang kita akan mulai dari para dosen, peneliti, dan praktisi secara bersama-sama berkolaborasi, menyatukan visi untuk bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan tanah pertiwi kita ini yang kita cintai. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkat waktu kita akan dengarkan bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama. Tapi tadi ada satu pesan dari Prof. Soendar menjadi trigger kita, ya bersama kita bisa gitu ya. Bersama itu kan kebersamaan ya, salah satu dari asas koperasi kita, dan kita bisa laksanakan, bisa kita insya Allah realisasikan. Jadi kalau kita coba sapa dengan kata bersama, bisa dijawab dengan kita bisa. Ini dari Prof. Soendar tadi yang saya sempat tarik kesimpulan, dengan bersama-sama kita akan bisa untuk menggerakkan ekonomi koperasi kita. Oke, bersama kita bisa. Kita bisa. Bersama Kita bisa. Kita bisa. Oke, nanti mohon dijawab kita bisa. Saya akan awali trigger dengan kata bersama. Bersama Kita bisa. Kita bisa. Oke, bersama Kita bisa. Kita bisa. bersama Kita bisa. Kita bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Soendar sudah memberikan satu makna kebersamaan, dan selanjutnya kita akan ikuti deklarasi yang akan dibacakan oleh Ibu Dr. Dr. Andina. Ya, beliau praktisi penggerak koperasi di Bali yang menjadi koordinator wilayah Bali, Provinsi Bali. Beliau nanti akan membacakan dan kita ikuti bersama-sama. Boleh di tengah. Izin Pak, ini yang full atau yang Boleh yang full. boleh yang full? Ya, itu nanti yang bisa. Oke. Izin Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk naskah deklarasi Asosiasi Dosen Ekonomi, Koperasi dan Keuangan Mikro Indonesia. Langsung sama. Jadi izin, saya mulai. Kami, para dosen peneliti dan praktisi koperasi dan keuangan mikro dari berbagai perguruan tinggi dan dari berbagai lembaga kajian penelitian perkoperasian di Indonesia yang memiliki kesadaran tentang arti pentingnya koperasi dan keuangan mikro dalam pembangunan koperasi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, mengakui bahwa pendidikan dan penelitian di bidang ekonomi, koperasi, dan keuangan mikro memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memajukan pengetahuan dan memperkuat praktek terbaik sektor usaha koperasi dan keuangan mikro. Memahami bahwa berkolaborasi yang erat antara dosen-dosen di bidang ekonomi koperasi dan keuangan mikro akan memperkuat kapasitas kami untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memajukan ekonomi berbasis koperasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan ini, kami secara resmi mendeklarasikan pendirian Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi dan Keuangan Mikro Indonesia yang akan kami singkat dengan ADEKMI dengan tujuan dan komitmen sebagai berikut. 1. Memajukan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi koperasi dan keuangan mikro di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di bidang ekonomi koperasi dan keuangan mikro dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen serta mahasiswa. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga terkait
untuk mengembangkan model praktek terbaik dalam usaha perkoperasian dan keuangan mikro. Yang keempat, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk dapat memperkuat sektor ekonomi koperasi dan keuangan mikro di Indonesia. Deklarasi ini diumumkan dan disampaikan pada tanggal 2 November 2023 di Denpasar, Bali. Terima kasih. Oke, saya baca narasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita sudah dengarkan bersama-sama dan kita simak deklarasi pendirian Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi dan Keuangan Mikro Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Dr. Andina Putri. Terima kasih. Berikutnya kita akan sama-sama simak orasi ilmiah yang berjudul Koperasi Menjadi Jalan Menuju Pemerataan Berekonomi Secara Berkeadilan. Dan akan saya sampaikan sendiri. Bapak dan Ibu yang berbahagia di seluruh tanah air, terutama para pemangku kepentingan, Bapak dan Ibu dosen, para praktisi, para peneliti yang saat ini sedang menyimak orasi ini. Barangkali semenjak Profesor Mubiarto mangkat kurang lebih 18 tahun yang lalu, kita sudah jarang sekali mendengar kata-kata kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pengangguran. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pengangguran menjadi momok bagi setiap negara. Tidak hanya negara miskin dan berkembang, namun negara maju sekelas Amerika pun tidak terlepas dari ketiga kata tersebut. Tingkat kemiskinan kita per September 2022 tahun yang lalu tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang yang berada di bawah kemiskinan. Sebagai sebuah ilustrasi Bapak Ibu, angka kemiskinan kita ini kalau ditempatkan di negara tetangga kita Malaysia, maka disitulah seluruh warga Malaysia berada dalam posisi kondisi kemiskinan Bapak Ibu. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio Gini juga pada periode yang sama di tahun 2022 tahun kemarin berada pada angka 0,381. Artinya bahwa antara yang kaya dan miskin terjadi ketimpangan yang semakin tinggi. Tingkat pengangguran terbuka kita Februari 2023 tahun ini sebesar 5,45% berdasarkan dari data BPS kita. Ada sekitar 3 miliar dari penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. Mereka adalah masyarakat miskin dengan 5 anak dan 1 diantaranya meninggal dunia sebelum usia 5 hari. Catatan dari PBB. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari $2 per hari hampir sama jumlahnya dengan jumlah penduduk total dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina. Setiap 100 penduduk Indonesia terdapat 15 orang miskin. Atau secara total ada 26,36 juta penduduk miskin menurut perhitungan Badan Pusat Statistik tahun 2022. Tantangan besar lainnya adalah masalah literasi keuangan yang masih rendah di negeri ini. Literasi keuangan kita berada di bawah 50% atau tepatnya 49,9% tahun kemarin, 2022. Sementara tingkat inklusi keuangan masyarakat sudah mencapai lebih dari 85% pada tahun yang sama. Angka ini dapat dimaknai bahwa masyarakat melakukan transaksi keuangan seperti menabung, investasi, dan meminjam tanpa disertai dengan pengetahuan yang cukup dan memadai. Sehingga wajar berbagai kasus investasi bodong, kasus pinjol, dan penipuan di sektor keuangan marak dan bertubi-tubi mendera masyarakat kita dengan tingkat kerugian di akhir tahun kemarin mencapai 200 triliun. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, yang tercerahkan dimanapun berada seluruh Indonesia,
ada suatu perubahan paradigma di mana dominasi sistem ekonomi sebagai arus utama globalisasi dewasa ini menciptakan sebuah aktivitas ekonomi global yang bernama financial market. Dapat dikatakan tidak ada negara di dunia ini yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas pasar keuangan. Fluktuasi yang terjadi di dalamnya memengaruhi kondisi ekonomi dunia. Sistem ekonomi berada dalam satu sistem yang berbasis pada ekonomi konvensional yang secara umum diikuti masyarakat sejak lama. Capra menulis bahwa ilmu ekonomi telah mendominasi dan mendasari pemikiran. Berbagai karya ilmiah, riset, hingga kegiatan ekonomi selama 1 abad lebih. Walaupun ia menyinggung sosialisme, tapi sistem ekonomi yang terbentuk dari ekonomi konvensional bercorak kapitalisme dengan maksimalisasi kekayaan dan keuntungan, serta konsumsi menjadi tujuan utamanya. Di dalam buku yang lain, Capra menulis ada 3 sistem ekonomi yang kini dominan di dunia, yaitu kapitalisme, sosialisme, serta keturunannya. Negara sejahtera atau welfare state masing-masing telah mengalami revisi penting dan tetap jauh berbeda dari versi aslinya. Dalam buku Tantangan Ekonomi Islam Kontemporer yang ditulis oleh Khursyid Ahmad menuliskan bahwa dalam 300 tahun terakhir umat manusia di bawah kepemimpinan Barat telah mengalami 4 ideologi ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme, nasionalisme fasis, dan negara sejahtera. Peraih Nobel Ekonomi Paul Anthony Samuelson memakai istilah mixed economy untuk sistem ekonomi yang berlaku dewasa ini. Mixed economy yaitu ekonomi pasar yang mengadopsi beberapa elemen ekonomi terpusat atau common economy. Ekonomi pasar adalah produk kapitalisme, sedangkan ekonomi terpusat merupakan produk sosialisme. David Colander mendefinisikan pasar keuangan sebagai pasar di mana aset keuangan dan jaminan keuangan diperjualbelikan. Menurutnya, dari contoh pasar keuangan ini adalah pasar saham, pasar obligasi, dan aktivitas perbankan. Contoh pasar keuangan yang diutarakan oleh Colander tersebut oleh Samuelson disebut sebagai institusi perantara keuangan atau financial intermediaries. Sehingga pasar keuangan dan institusi perantara keuangan terkesan identik. Buktinya adalah krisis ekonomi global yang melanda dunia tahun 2008 yang lalu. Krisis ini diawali oleh anjloknya nilai-nilai saham di pasar keuangan dunia, termasuk di Amerika Serikat, yang disebut dengan insiden subprime mortgage. Subprime mortgage. Gejolak di pasar keuangan Amerika tersebut segera menjalar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sahabat, anggota ADIKMI di seluruh Indonesia, menuju koperasi, menuju negara yang berkeadilan sosial. Bagaimana cara memotong dampak sistemik akibat krisis global bisa kita lakukan? Kita bisa belajar dengan negara Spanyol. Dengan sistem ekonomi koperasi yang mereka bangun, ketika negara dinilai bangkrut oleh lembaga-lembaga multilateral termasuk IMF dan Bank Dunia, akibat hutang negara yang tidak terbayar, namun masyarakat dan rakyat di sana tetap menjalankan ekonomi secara wajar dan bertahan dengan sistem dan mekanisme bisnis ala Mondragon Corporation. Mondragon Kooperatif adalah konglomerat bisnis berbasis koperasi yang beroperasi di negara Spanyol. Anggota-anggota mereka melakukan transaksi bisnis berbarter hasil produksi dan mengeluarkan resi pengganti alat tukar yang memiliki daya tahan resistensi yang tinggi terhadap perubahan nilai tukar dunia. Di tengah-tengah volatilitas nilai tukar euro dalam perdagangan mata uang dunia. Bapak Ibu sekalian, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam membangun perekonomian negara. Berbagai pendekatan telah diimplementasikan dalam berbagai model pembangunan. Pengalaman penerapan teori trickle-down effect ternyata tidak terbukti di Indonesia. Teori trickle-down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah, sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagi peluang ekonomi pada giliran akan menumbuhkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang merata. Itu adalah teori trickle-down effect. Teori pertumbuhan yang menjadi mainstream dunia
yang kemudian diajarkan di dunia kampus dan di dunia perguruan tinggi kita. Bahkan pemerintah kita pun melakukan dan menjalankannya. Namun Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama melihat bagaimana hasil dari dampak teori yang kemudian ternyata makin memperpanjang jurang kaya dan miskin. Kita saat ini mencoba untuk memberikan sebuah solusi pemikiran kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah dibangun oleh Founding Fathers kita. Bahwa sebenarnya perekonomian yang kita akan bangun ke depan seharusnya berbasis pada usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang kemudian dijawantah oleh berbagai pemikir, oleh berbagai akademisi, bahwa yang paling dekat dengan konsep dan sistem perekonomian yang diamanatkan oleh para Founding Fathers kita adalah koperasi. Bapak Ibu sekalian, kita harus mulai bergeser dari material kepada manusia. Teori keuangan modern tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dunia kemiskinan kita. Beberapa teori sudah menjelaskan dan sudah membuktikan bahwa kegagalan kapitalisme dalam membangun sistem perekonomian yang berkeadilan tidak terjadi. Dan kita perlu mendapatkan sebuah alternatif solusi. Bagaimana sistem berkoperasi dan sistem perekonomian berbasis pada kerjasama dan keluargaan menjadi bagian penting yang tidak bisa terpisahkan dalam praktek dan pengembangan keilmuan kita ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia, atas pengalaman panjang itulah Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi dan Keuangan Mikro Indonesia ingin memberikan kontribusi perubahan dalam arah pembangunan ekonomi yang sesuai dengan mandat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Inilah jalan yang akan kita tempuh bagi para dosen, peneliti, dan praktisi yang memiliki concern dan memiliki perhatian dan ingin memberikan sumbangsih pada negara yang kita cintai agar kembali pada jalan yang benar sesuai dengan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Denpasar, 2 November 2023. Profesor Dr. Ahmad Subagio. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah orasi dan deklarasi yang telah kita sampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, berada pada penghujung di acara ini, kita akan lakukan press release conference dengan para awak media. Dan untuk kegiatan kita pada hari ini, kita akan cukupkan sampai di sini. Rekan-rekan di Bali, teman-teman dan sahabat semuanya nanti akan mengikuti Seminar Nasional Perkoperasian Indonesia yang akan diselenggarakan pada jam 13 sampai jam 17 nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin dan terima kasih atas perhatian, waktunya, keluangan waktunya, kesediaannya untuk bisa bersama-sama mendampingi dan menyertai bersamai kami dalam deklarasi ADIKMI kita pada hari ini. Terima kasih semuanya dan mohon izin kita akan ambil foto. Hadir pada hari ini ya, ada Bu Agustini, ada Pak Ahmad Hermanto, ada Pak Anwardin, ada Prof. Suhendar Sulaiman, ada Mas Arif Setiawan, ada Pak Krisna Sujana, ada Prof. Vincentius Repu dari NTT. Selamat pagi Pak Vincentius. Pak Vincent, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam sukses. Sukses selalu untuk Bapak juga dan keluarga besar Koperasi Kredit. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin bisa buka kamera, kita akan foto bersama Prof. Vincent dan semuanya yang hadir. Kalau berkenan untuk membuka foto kameranya, kita akan abadikan. Izin Prof, saya off dulu. Baik. Ya. Baik Prof, terima kasih. Terima kasih. Ambil foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sukses semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagio. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf yang baru hadir.
Ustadz Nurman kita kebetulan baru selesai deklarasi. Nanti kita akan sampaikan hasilnya dan kita akan sampaikan beberapa laporan. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.